Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Ismail, NIM 12211823. Kali ini saya akan membahas tentang instalasi Debian dengan fitur web server, kemudian FTP server, dan DNS server menggunakan aplikasi Oracle VM VirtualBox. Oke, mari kita mulai. Jadi kita buka Oracle VM VirtualBox Manager-nya. Di sini saya menggunakan versi yang 6.1. Oke, lanjut kita langsung tambahkan file baru ya. Nah, di sini kita namakan dulu filenya. Saya beri nama Debian. Lalu di sini kita atur dulu direktori filenya. Oke, di sini. Kemudian tipe operating sistemnya Linux, dan untuk version Debian-nya ini menyesuaikan sistem operasi yang saat ini digunakan oleh teman-teman. Nah, di sini karena saya menggunakan sistem operasi berbasis 64 bit, jadi saya menggunakan yang Debian 64 bit. Nah, untuk melihatnya itu ada di sistem operasi misalnya, info. Nah, ini misalnya di sini. Kalau mau lihat dia sistem operasinya apa. Nah, ini punya saya sistem tipenya 64 kali 64 itu berarti 64 bit. Kalau misalkan nanti di sini tulisannya x86 atau x32 itu berarti, atau 32 bit itu berarti yang pilihnya nanti yang 32. Oke, seperti ini berarti teman-teman. Lalu kita next. Lalu di bagian memory size kita berikan sebesar 4096 MB atau setara dengan 4 GB. Kemudian kita next. Ini untuk hard disknya kita create a virtual hard disk now. Yang ini, yang tengah. Lalu kita create. Untuk hard disk file type-nya kita pilih yang virtual hard disk yang tengah. Kemudian next. Ini untuk storage on physical hard disk-nya kita biarkan dynamically allocated. Next. Lalu untuk size Debian-nya kita gunakan 8 GB saja untuk percobaan. Untuk prakteknya kita anggarkan, kita beri size-nya 8 GB. Kemudian kita create. Nah, otomatis dia akan muncul di bagian bawah sendiri. Lalu kita setting di bagian sistem di bagian sistem terlebih dahulu. Ini kan optical ada di bagian kedua nih. Kita klik, kemudian kita up. Kita ke atasin. Sudah? Jika sudah, kita lanjut ke storage. Kita klik bagian yang gambar ISO ini dan kita tambahkan di sini dengan ISO Debian. Perlu diketahui teman-teman, sebelum masuk ke dalam instalasi kita perlu yang namanya ISO Debian. Ini teman-teman download terlebih dahulu ISO-nya. Nah, nanti kalau misalnya sudah, teman-teman bisa pilih choose a disk file, lalu pilih di mana lokasi ISO-nya berada. Nah, tinggal teman-teman klik dan open. Nah, nanti akan otomatis tergantikan yang awalnya empty, sekarang ada isinya. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke network dan kita ganti yang awalnya NAT ini, kita ganti bridge adapter. Nah, untuk beberapa laptop ada yang satu, ada yang dua atau lebih.
Nah, ini kita pilih yang paling atas saja. Dan untuk adapter kedua kita enable juga. Dan kita gunakan host only adapter. Seperti ini. Oke, jika sudah, kita OK dan mulai menjalankan VirtualBox-nya. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, kita udah masuk ke tampilan BIOS-nya Debian 11. Di sini ada beberapa pilihan sebenarnya, tapi kita akan menggunakan pilihan yang install. Kita enter. Nah, ini akan dibawakan ke menu awal dari instalasi. Select a language, kita pilih English. Lalu select your location-nya, kita milih di unit state. Untuk configure the keyboard-nya, kita milih American English. Oke, tunggu instalasi sebentar. Nah, ini untuk beberapa laptop nanti bakal diarahin ke sini dulu. Nah, ini jangan bingung, ini kita pilih yang paling atas saja. Kita tekan kita enter. Oke, sukses. Kemudian ini hostname-nya kita beri nama bebas. Tergantung teman-teman mau ngasih namanya apa. Di sini saya beri nama Afif untuk hostname-nya. Dan untuk domainnya saya beri nama lengkap saya. .com. Seperti ini. Nah, jika sudah kita continue. Lalu untuk root passwordnya kita isi 1 digit aja untuk mempermudah dalam login nanti. Untuk full name for the new user juga bebas. Di sini saya kasih contoh namanya Nemo. Kemudian passwordnya ya 1 digit saja. Nah, oke, selanjutnya kita akan diarahkan ke configure the clock. Ini kita pilih Eastern atas sendiri. Tunggu sebentar. Nah, kemudian masuk ke bagian partition disk. Untuk partition metodenya kita pilih paling atas sendiri, yakni guide use entire disk, yang paling atas pokoknya. Kita enter, select disk to partition. Ini enter aja. Partition scheme juga langsung paling atas saja. Kemudian kita finish. Nah, kalau misalnya muncul tulis pertanyaan write the change to disk, kita pilih yes. Oke, ini akan memakan waktu agak lama, jadi saya skip untuk mempersingkat waktu. Oke, selanjutnya ini muncul pertanyaan scan extra installation media. Kita pilih no saja. Lalu untuk configure the package manager, atau maksudnya waktu pemilihan mirror country, kita pilih yang Indonesia. Jika sudah ketemu, kita enter. Lalu untuk Debian mirrornya kita pilih yang Debian org.
Proxy-nya kita kosongkan dulu aja, kita continue langsung. Oke, ini juga membutuhkan beberapa waktu, jadi saya skip untuk mempersingkatnya. Oke, jikalau sudah muncul pesan ini, participate in the package usage survey, kita pilih no. Oke, maka dia akan otomatis melanjutkan. Yap, di sini kita diberi pilihan untuk software yang akan diinstal itu bagaimana. Nah, di sini kita hanya membutuhkan 3 komponen, yakni web server dan web server, SSH server dan standar sistem utilities. Jadi yang atas dua ini kita unchecklist dengan cara menekan spasi, dan tadi juga caranya buat checklistnya juga dengan spasi juga. Seperti ini. Nah, udah. Kemudian tekan enter. Oke, ini sebentar. Nunggu sebentar. Baik, jika muncul pertanyaan install the group bootloader to your primary drive, ini kita pilih yes saja. Kita pilih yes, kemudian enter. Lalu untuk device for bootloader installation-nya kita pilih yang bawah, yakni /dev/sda. Enter. Oke, ini kita tunggu instalasi grup bootloader-nya selesai. Oke, selanjutnya jika muncul notifikasi installation complete seperti yang ada di sini, itu berarti instalasinya sudah selesai. Dan sistem akan melakukan reboot setelah kita tekan continue. Oke, ini kita tekan continue-nya, maka dia akan otomatis mereboot. Oke, lanjut saja. Tunggu sebentar. Oke, jika sudah muncul halaman login ini berarti sudah menandakan Debian-nya sukses untuk diinstal. Oke, selanjutnya kita masuk menggunakan akun root. Lalu kita cek terlebih dahulu sources untuk Debian 11-nya dengan menggunakan perintah cat /etc /apt /sources list seperti ini. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah terpasang ya ini ya. Untuk source linknya udah kepasang. Lalu kita coba untuk mengecek SSH-nya apakah aktif atau belum. Berikut komen lainnya. Service SSH status.
Nah, ini udah aktif. Jika udah aktif ini, kita selanjutnya mengedit dalam file sshd config-nya untuk mengatur permit login. Oke, langsung saja kita ketik nano /etc /ssh /sshd underscore config. Seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di bagian sini, tepatnya di bagian authentication, teman-teman ke bawah sedikit lagi, ntar ada tulisan permit root login. Ini teman-teman hilangkan tagarnya. Kemudian ganti kata prohibit strip passwordnya dengan kata yes. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita keluar dari filenya dengan cara Ctrl X, kemudian tekan Y, dan Enter. Lalu kita coba cek status SSH-nya lagi. Oh, tapi sebelum kita mengecek statusnya, kita restart terlebih dahulu. Restart. Jadi service SSH restart. Kemudian baru ngecek statusnya. Oke, udah aktif. Kemudian kita cek apakah IP address-nya itu udah bisa dicek. Oke, atau enggak menggunakan perintah ifconfig. Kok if atau ifconfig. Oh, belum bisa, berarti emang menggunakan IP address langsung. Oke. Nah, setelah kita mengetik IP address, kita lihat dulu nih IP address-nya berapa. Di sini IP address-nya itu 192.168, lalu 43, dan yang terakhir 16. Oke, seperti ini. Lalu kita lanjutkan dengan melakukan ping kepada Google. Ping google.com. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini menunjukkan bahwa sudah terkoneksi. Oke, kita cut aja dengan cara Ctrl+C. Ctrl+C. Lalu jika sudah melakukan ping kepada Google, selanjutnya kita coba untuk mengecek hostname. Apakah sudah sama atau belum? Oke, jadi langsung saja ketik perintah hostname seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini hostname-nya Afif ya. Sekarang coba kita tulis kembali hostname, tapi di sini kita tambahkan spasi strip F. Seperti ini. Ini kita enter. Nah, akan tampak perbedaan bahwa yang atas itu hanya Afif saja, sedangkan yang bawah itu ada tambahan domainnya, afif.afifismail.com. Nah, ini perlu kita samakan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, yang pertama kita lakukan untuk penyamaan hostname itu nano spasi /etc terus hostname. Nah, ini kita samakan dulu seperti yang bawah tadi, yakni dengan menambahkan domain milik kita yang sudah kita buat di awal waktu instalasi Debian tadi. Oke, sudah kan? Lalu kita save. Dan selanjutnya kita
masuk ke nano etc host. Oke, kita enter, kemudian sama seperti halnya waktu yang di hostname tadi, kita tambahkan kita tambahkan domainnya ismail.com seperti ini. Jika sudah, kita save filenya, lalu kita ketikkan perintah reboot. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini kita masuk menggunakan akun root lagi. Kemudian kita cek kembali apakah hostname-nya sudah sama dengan yang ada strap F-nya. Oke, kita coba yang bawahnya ini kita tambahkan strap F. Nah, udah sama. Oke, nah kalau udah sama gini, mari kita lanjutkan dengan instalasi NTP. Jadi perintahnya apt strapget install NTP. Seperti ini. Oke, ini tekan Y. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita konfigurasi NTP-nya. Perintahnya nano etc ntp.conf ntp.conf enter. Nah, di sini kita scroll ke bawah, lalu di sini ada di pool, ini kan ada Debian nih. Debiannya kita ubah menjadi ID semuanya. Dibikin ID semua. Nah, setelah itu kita save filenya. Lalu kita rekonfigurasi DPKG-nya dengan menggunakan komen dpkg strip reconfigure spasi locales seperti ini. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini teman-teman memilih bagian abjad I. Lalu pilih yang ini, ID underscore ID UTF-8. Nah, ini teman-teman checklist saja. Kemudian tekan OK. Dan ini kita pilih yang ID nih, yang ID UTF-8. Oke, tekan OK. Tunggu sebentar. Oke, sudah. Jika sudah, kita lakukan reboot pada VirtualBox-nya. Oke, jika sudah masuk ke akun root, kita selanjutnya melakukan update. Jadi perintahnya apt strapget update. Seperti ini teman-teman. Lalu enter. Tunggu sebentar. Oke, sudah done.
Lalu kita install Apache. Perintahnya apt get install Apache 2. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, sudah. Kemudian kita cek apakah Apache-nya itu sudah aktif atau belum. Kita ketik service Apache 2 status. Seperti ini. Kemudian enter. Nah, oke, sudah aktif. Kemudian kita tinggal mengeceknya di browser kita. 192.443.16. Oke, jikalau sudah muncul seperti ini berarti berhasil teman-teman. Seperti itu. Kalau belum berarti ada 1-2 langkah yang terlewat mungkin. Seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah instalasi Apache, selanjutnya kita akan menginstal yang namanya PHP. Lalu setelah menginstal PHP nanti, kita akan menambahkan file index.php. Nah, kita mulai dengan mengupdate reponya dulu, repositorinya. Oke, kita ketikkan saja nano etc apt resource list resource.list seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman, ini kan masih kosong nih. Nah, teman-teman nanti isikan dengan ini. Jadi ini nanti dipindah ke sini. Sebentar. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Yang ada di sini dikopikan ke dalam resource list yang ada di sini. Oke, jika sudah, kita minimize aja ininya. Kita minimize. Oke, yang ini kita save. Kemudian kita lanjutkan kembali dengan mengupdate Debian-nya. Update. Oke. Nah, jika sudah, selanjutnya kita update juga network tools. apt get install net tools. Seperti ini. Kemudian enter. Oke, tunggu sebentar. Nah, jika sudah, mari kita lihat apakah layanan yang Grab 80 itu nanti terlisten atau belum. Mari kita coba dengan mengetikkan netstat strip tulpn. Nah, ini ada yang di TCP6, itu kan ada yang 80 tuh. Itu terlisten, berarti yang nandanya sudah bisa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi PHP-nya. Oke, diawali dengan command apt strip get install php 7.4 seperti ini. Oke, kita enter y.
Tunggu sebentar. Oke, sudah. Selanjutnya, jika instalasi PHP-nya sudah selesai, mari kita buat file index PHP. Caranya seperti ini. Nano /var /www /html /index.php. Oke, seperti ini kurang lebih perintahnya. Kemudian kita enter. Nah, di sini kan masih kosong nih. Kita isikan dengan ini seperti ini. Nah, kita isikan dengan tag PHP, kemudian diisi PHP info kurung buka tutup sama titik koma. Oke, jika sudah, kita save filenya. Kemudian kita cek di browser tadi, kita tambahkan nih di belakangnya index.php. Nah, jika seperti ini munculnya, berarti sudah berhasil. File PHP-nya, maksudnya instalasi PHP-nya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan install DNS dengan diawali mengecek bagian resolve.conf. Oke, kita tulis dulu perintahnya. Nano etc resolve.conf seperti ini. conf. Oke. Enter. Nah, di sini teman-teman ketik name server terlebih dahulu. Kemudian teman-teman isi dengan IP address milik teman-teman. Oke, 16. Oke, kita save. Kemudian kita ketikkan apt strepget install bin9 dns utils. Jadi perintah ini tuh untuk melakukan instalasi bin9 pada Debian. Oke, kita enter. Yes. Nah, jika sudah, selanjutnya kita masuk ke direktori file bin-nya. Seperti ini, cd, kemudian spasi /etc/bin. Enter. Lalu mari kita lihat di dalam folder bin itu ada apa aja dengan mengetikkan perintah ls. Enter. Nah, berikut tampilannya yang ada di dalam file bin itu seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu. Kita akan mengkonfigurasi yang namanya nama filenya ya, named.conf.local. Oke, jadi kita masukkan perintahnya aja langsung. Nano
named.conf.local seperti ini. Nah, kemudian enter. Nah, ini kita scroll paling bawah dulu, kemudian kita ketikkan, ini kejauhan, bener ding, zone. Jadi kita di sini akan membuat dua zone ya teman-teman. Zone pertama itu untuk nanti DB domain kita. Yang kedua, zone kedua ini buat DB IP balik nanti. Oke. Lanjut, kita ketikkan zone, kemudian petik 2 atas. Di sini teman-teman isikan dengan domain yang sudah teman-teman buat di awal instalasi tadi. Namanya ya afifismail.com. Oke, bikin kurung kurawa. Kemudian bawahnya sini let sebaris maksudnya. Teman-teman isi type master dan tambahkan directory filenya. Nah, di sini untuk nama DB ini sebenarnya bebas, tapi untuk mempermudah saja, untuk mudah mengenali nanti, soalnya nanti kita juga akan ngedit di dalamnya kan, terkait localhost-nya. Nah, itu kita perlu menyamakan. Kita samakan saja supaya mempermudah aja dalam mengedit dan mengenali filenya. Oke, kita tutup dengan kurung kurawa tutup dan titik koma. Selanjutnya, kita masuk ke zone yang kedua. Nah, sebelumnya misalkan nih, saya memiliki IP address seperti ini. Nah, untuk yang IP balik ini, kita hanya membutuhkan 3 digit dari IP address milik kita. Jadi, yang keambil yang ini 1, 2, 3. Jadi yang belakang sendiri ini enggak. Dan itu nanti dibalik sehingga seperti ini bentukannya. 43 168 192 seperti ini. Kemudian tambahkan kata-kata in strip addr titik arpa. Nah, kemudian bikin kurung kurawa, tabnya juga sama, masihan master. Lalu directory filenya juga mirip. Bedanya di sini yang kedua ini kita namai dengan IP balik. Seperti ini teman-teman. Nah, jikalau sudah selesai dalam mengeditnya, mengetiknya, kita simpan filenya. Oke. Selanjutnya, kita copy filenya teman-teman. Jadi misalkan ini kita ketahui ada beberapa file kan. Nah, yang mau kita copy itu pertama db lokal, yang kedua db 127. Yang mana db lokal itu nanti hasil salinannya akan kita rename dengan nama db Afif Ismail kalau di sini ya. Di sini kan saya menamai tadi zone pertama itu dengan nama db Afif Ismail. Maka waktu kita nge-rename salinannya ini juga disamakan namanya jadi db Afif Ismail. Gitu. Itu untuk yang db lokal. Nah, untuk yang db 127 itu nanti salinannya kita rename dengan nama db IP balik. Oke. Kita langsung saja ketik perintahnya. cp etc bin db
.lokal. Ini berarti etc bin db Afif Ismail, seperti ini. Harus ada titiknya, ding. Yap, seperti itu. Kemudian kita enter. Dan yang bawah ini juga sama, hanya diganti bagian nama dp-nya saja. Ini tadi namanya salinannya kita ganti dp IP balik. Seperti ini. Kemudian kita enter, maka di bagian list bin-nya akan muncul nama db Afif Ismail dan db IP balik. Seperti itu. Kemudian kita edit yang pertama db Afif Ismail dulu. Kita edit di dalamnya. Afif Ismail. Seperti ini. Kita enter. Nah, di sini kan ada localhost nih. Nah, untuk yang pertama itu kita ganti dengan nama hostname kita dan domain kita. Jadi begini, tadi kan saya menggunakan hostname dengan nama Afif dan host domain saya bernama afifismail.com, seperti ini. Nah, nanti teman-teman juga praktekannya seperti ini juga. Jadi yang pertama nama hostname, yang kedua domain. Untuk yang belakang ini cukup tambahkan domain saja, domainnya teman-teman. Seperti ini. .com jangan lupa. Oke. Selanjutnya kita edit yang bagian bawah juga nih. Ini sama seperti yang depan, yakni hostname dulu, baru nama domainnya. .com. Oke, di sini kita ganti juga ininya dengan IP address kita. 168. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita tambahin lagi. Yang pertama nama hostname kita. Ini yang bagian sini kita tambahi IP address kita. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi www. Sama juga ini. Oke, seperti ini teman-teman, kurang lebihnya. Kemudian kita save filenya. Kita save filenya. Oke. Lalu kita edit yang di bagian IP balik. Seperti ini. Lalu kita enter. Di sini sama kayak yang waktu kita ngisi di DB tadi. Hostname, lalu domain. Yang ini cukup domain saja. Oke, seperti ini. Lalu untuk yang bagian sini, ini kita isikan dengan yang pertama nama domain kita sama hostname tentunya. Oke. Baik, selanjutnya yang bawahnya ini kita sama Afif Ismail juga. Kayak yang atas, mirip .com.
Kemudian yang bagian depan sini, yang awalnya 1.0.0 ini, kita ganti dengan angka terakhir dari IP kita. Karena tadi angka terakhir IP saya itu 16, maka ini kita beri angka 16. Nah, kemudian kita tambahkan satu baris lagi. Ini kita buat untuk yang ada tambahan www-nya. afifismail.com seperti ini. Oke, selanjutnya jika sudah, kita Ctrl X, Y, Enter. Oke. Jika sudah, mari kita cek lagi. Yang belum itu ini nano named .conf .option. Seperti ini. Kemudian enter. Nah, di sini teman-teman balik, maaf, teman-teman arahkan ke forwarders. Kemudian hilangkan double slash yang ada di depan-depannya. Oke, kemudian teman-teman ganti IP di sini dengan IP teman-teman 168.43.16 dan IP yang biasa dibuat untuk ngeping Google. Oke, seperti ini. Kemudian Ctrl X, Y, dan yes. Udah. Kemudian kita cd, ketik cd, kemudian ketik nano. Ini untuk mengecek ya teman-teman apakah sudah benar resolve-nya. Nah, ini kita tambahkan terlebih dahulu name server. Maaf, server ya. Dengan IP address kita. Oke, di save. Kemudian kita reboot terlebih dahulu. Oke, jika sudah masuk menggunakan akun root, selanjutnya kita akan mengecek DNS-nya menggunakan nslookup. Oke, kita masuk ke direktorinya bin terlebih dahulu. Lalu ketikkan nslookup. Kemudian ketikkan nama domainnya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian bawah ada tulisannya server can find afismail.com. Ini kemungkinannya karena tadi di awal kita lupa untuk menyeting resolve.conf-nya. Oke, kita setting terlebih dahulu. Nano etc resolve.conf seperti ini. Kemudian enter. Nah, ini kita tambahkan name server 192.168.43.16. Save. Kemudian masuk ke direktori bin lagi. Kemudian ketik nslookup nama domain kita. Seperti ini. Kemudian enter. Nah, maka secara
otomatis pada bagian bawah itu akan muncul name afifismail.com, addressnya dengan IP kita. Seperti itu. Oke, untuk DNS sampai situ, kemudian kita lanjutkan dengan membuat file HTML dan membuat direktori dengan nama hostname. Oke, sebentar. Jadi pertama-tama kita cd dulu, kemudian ketik cd etc apache2, kemudian sites available seperti ini, kemudian tekan enter. Oke, lalu di dalam file ini ketikkan seperti ini, mkdir var www html, lalu nama host kita, atau enggak boleh beda nama lain, tapi untuk mempermudah menghafalkan aja saya samakan dengan nama hostname saya. Oke, enter. Lalu kita copy file cp etc apache2 sites available seperti ini, 00 default.conf. Lalu di sini kita rename dengan nama afifismail.conf. Kita coba enter. Lalu kita nano afifismail.conf. Oke, seperti ini. Lalu di bagian server ini kita ganti yang adminnya dengan kata name, kemudian webmaster at localhost kita ganti dengan nama hostname dan domain kita. Seperti ini. Kemudian untuk direktorinya kita samakan dengan yang tadi kita bikin di awal, yang di mkdir. Oke, lalu kita save filenya dan kita ketik echo. Selanjutnya kita ketik echo. Kemudian di sini dalam petik ini adalah kata-kata yang akan muncul sewaktu kita mengakses indeks HTML. Jadi nanti kita waktu ngetik di sini dengan indeks HTML, nanti yang keluar akan tulisan yang kita tulis ini. Gitu. Nah, oke, lanjut dulu ya. Misalkan di sini saya menulis welcome back Afif. Seperti ini, kemudian kita panah. Kita masukkan ke dalam direktori yang kita bikin tadi, yakni
/var www html Afif. Jadi di dalam folder HTML ada folder namanya Afif. Lalu ini kita bikin baru lagi index.html. Seperti ini. Kita enter. Dan sekarang kita coba untuk ketikkan A2 inside Afif dot Afif Ismail dot conf. Nah, ini berarti sudah enable, diperbolehkan. Lalu kita restart Apache-nya dengan perintah systemctl apache 2 restart. Seperti ini. Oh, kebalik, maaf. Systemctl restart apache 2. Oke, kita enter. Kemudian kita coba cd terlebih dahulu. Kita cd terlebih dahulu dari direktori Apache-nya. Kemudian kita masuk ke direktori bin untuk mengecek apakah bin-nya itu bermasalah atau tidak. Sebelumnya kita restart terlebih dahulu, ding. Kemudian status. Oke, di sini sudah jalan ya, nggak ada masalah. Kemudian selanjutnya kita coba untuk ns lookup kembali. Afif Ismail.com. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Kemudian kita melakukan dig. Ya, dig. Kemudian nama domain kita. afifismail.com. Oke, di sini udah ada ya, udah ada jawabannya. Setelah itu untuk instalasi DNS sudah selesai. Sekarang kita masuk ke instalasi FTP, teman-teman. Oke, kita masuk ke instalasi FTP. Kita update terlebih dahulu Debian-nya. Sebelumnya kita cd terlebih dahulu. Atau nggak usah? Oh ya, kita cd terlebih dahulu. Kemudian kita update. Oke, sudah done. Kemudian kita install file fsftbd. pt install vsftpd. Seperti ini. Kita install. Oke, tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi paket service yang digunakan untuk membuat FTP server. Oke, kita ketik systemctl status vsftpd dot service. Seperti ini, kurang lebih teman-teman. Kemudian kita enter dan sudah aktif.
sudah aktif. Kemudian kita akan membuat FTP user sesuai dengan nama kita. Maksudnya sesuai dengan nama yang ingin kita inginkan. Gimana sih? Membuat nama yang ingin kita inginkan gitu intinya. Langsung saja kita tambahkan add user. Namanya misalkan saya beri nama sama saja, atau mungkin saya balik ya. Oh enggak usah, sama aja lah. Afif Ismail seperti ini. Kemudian saya enter. Nah, di sini akan ada new password. Sebentar. Ini oke. Untuk full name, oke, saya tulis sajalah dengan menggunakan spasi seperti ini. Kemudian enter aja semuanya. Yes. Oke. Untuk FTP user sudah jadi. Selanjutnya kita akan menambahkan FTP user tersebut ke dalam daftar yang diizinkan untuk login ke layanan FTP. Oke. Jadi kita ketikkan dulu nano etc vsf tbd dot user list seperti ini. Kemudian enter. Di sini kita tambahkan nama username, nama user FTP kita tadi seperti ini. Kemudian enter. Di save. Setelah di save, kita membuat directory FTP user sekaligus mengatur hak aksesnya. Oke. Kita ketik mkdir strip p /home, lalu nama usernya tadi Afif Ismail /ntp maaf ftp. Oke, seperti ini. Kemudian enter. Lalu kita ganti depannya dengan chmod strip R besar 750. Untuk belakangnya sama /home Afif Ismail kemudian ftp. Oke, lanjut lagi di yang depan diubah lagi. 750-nya dihapus, kemudian yang depan diganti COWN seperti ini. Kemudian belakangnya juga sama sih, diganti juga ternyata. Belakangnya kita ganti, bukan belakangnya, depannya home. Oke, kita tambahkan dengan nama username kita seperti ini. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita ketikkan nano etc vsftpd.conf seperti ini. Nah, di sini kita akan
mencari kalimat yang bertuliskan write enable, boleh menulis. Ini kita hilangkan tagarnya. Kemudian tepat di bawahnya write enable ini kita tambahkan allow underscore write able underscore lagi chrot sama dengan yes, seperti ini. Kemudian kita cari lagi di bagian bawah chroot lokal, chroot underscore lokal mana? Ini yang ini. Ini kita hilangkan tagarnya juga. Oke, jika sudah kita save. Lalu kita restart terlebih dahulu si VSFTPD-nya, systemctl restart vsftpd.conf seperti ini. Kemudian enter file to restart unit server scan. Oh, ada yang salah, bukan conf, astagfirullah, tapi service. Oke, yang ini yang benar teman-teman ya, maaf tadi kurang fokus. Enter. Kemudian ini restartnya diganti dengan status seperti ini. Kemudian di enter dan oke, berhasil. Selanjutnya kita melakukan instalasi FileZilla untuk pengujian FTP servernya. Oke, seperti ini perintahnya. Oke, seperti ini. Enter. Yes. Tunggu sebentar. Oke, ini sudah selesai. Kemudian langsung saja kita melakukan pengecekan di FileZilla, aplikasi FileZilla. Tapi sebelumnya kita ketik terlebih dahulu systemctl restart vsftpd.service. Oke, dah. Kita coba buka FileZilla terlebih dahulu. Di sini ada host, kita isi IP address kita 168.4316. Username-nya tadi Afif Ismail. Kemudian passwordnya yes, oke. Nah, di sini kita lihat successful, tapi kita coba dulu apakah tepat. Mari kita coba. Kita upload. Nah, di sini tampak sudah bisa untuk mengupload ya teman-teman. Berarti bisa dibilang untuk instalasi FTP server dan FileZilla sudah berhasil. Oke, berarti dari awal tadi kita mencoba menginstal Apache terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman lihat, ini untuk yang Apache sudah bisa. Lalu kita tadi install apa lagi? Index.html. Bukan, index PHP dulu.
indeks PHP. Nah, dia juga udah bisa. Kemudian masuk ke indeks HTML, itu kan tadi kita naruhnya di folder namanya Afif. Berarti kita perlu nulis Afif dulu, lalu ketik index.html. Nah, nanti tampilnya gini. Kemudian tadi apa aja? Ini udah. Lalu yang FileZilla ini juga sudah bisa digunakan. Upload. Nah, ini juga ada bisa buat download juga bisa. Rename. Rename. Oke, sini udah bisa juga. Jadi selain bisa untuk upload, dia juga bisa untuk download seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada dari saya kesalahan. Saya mohon maaf. Itu murni datangnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.